karena tangan kita, maka tangan kita itu kotor. Pak Karimansa, ada sawo yang tidak pernah berhenti berbuah gitu kan? Dan rasanya manis. Oh, manis Pak, ini sudah siapannya atau memang Belum belum? mesin. Pak, yang masih lemah di kita ini khusus Pak? Salah satunya adalah pertanian dan pariwisata. Ini saling menguatkan dia. Ketika satu ini bergerak, yang lain akan bergerak. Seharusnya kita bercontoh ke mereka yang sukses. Karena agak irit bicara itu kenapa Pak? Faktor bawaan atau memang yang tidak penting atau gimana Pak? Kadang-kadang sering irit gitu Pak. Terbiasa berbicara poin dari kecil tidak banyak bersosialisasi gitu. Pada saat itu orang beras dicampur jagung, saya udah rasakan. Seorang guru yang punya anak 7 orang, dia bisa hanya hidup dari gajinya untuk anak. Ekonomi sangat terpuruk, hidup sangat susah. Makanya waktu itu banyak guru-guru yang keluar dari keluar dari pegawai. Jadi sejauh ini konsisten atau komitmennya Bapak memang tidak pernah terlibat sama sekali dengan yang namanya proyek ataupun upaya untuk mengunggulkan seseorang yang tidak layak untuk menjadi pidana tertentu gitu Pak. Ya, sampai sekarang enggak. Kenapa Pak? Kenapa tidak melakukan itu Pak sebenarnya? Kalau boleh tahu alasannya selain tadi Bapak bilang itu adalah haram atau berdosa. Orang yang tidak tepat, misalnya kita taruh di suatu jabatan, yang tidak layak di sana menjalin orang lain. Ada orang lain yang kita cederai menjalin. Seharusnya itu job orang lain, tetapi diambil oleh orang yang tidak berhak. Karena tangan kita, maka tangan kita itu kotor. Baik. Di usia beliau yang sudah hampir mendekati 5 dekade atau lebih 5 dekade ya, ternyata sudah menyiapkan tempat pandangan mata yang indah. Ini ada apa namanya, batang pohon dan sebagainya yang hijau-hijau, hortikultura, ada terong, kemudian tanaman ini. Ini hobi atau memang ibu atau gimana Pak? Ini sebenarnya ibu yang urusan ini. Nah, kalau Bapak yang mana Pak? Kalau saya suka pohon. Oke. Dulu ada sana sirsak, tapi mati. Mati Pak ya. Ini sawo yang aneh. Sawo aneh Pak, kenapa Pak? Nggak pernah berhenti berbuah. Oke. Jadi di tempat Pak Karimansa ada sawo yang tidak pernah berhenti berbuah gitu kan? Dan rasanya manis. Oh, manis Pak. Ini sudah siapannya atau memang Belum belum? mesin. Udah. Oke, siap. Dan ini ada kasihnya dan kopi. Sawo yang tidak pernah berhenti berbuah. Mana Pak sorry ke Pak? Nggak pernah Ini baru berdiri. Iya. Di anu dari bibirnya dari Banda Aceh. Kita bawa Oh, dalam polybag. namun. Iya. Sekarang Pak, roda pembangunan kita lihat bagaimana sebenarnya ada program-program dari pemerintah itu yang harus didukung dalam banyak hal, khusus Aceh Tengah ini Pak. Apa sih Pak yang masih lemah di kita ini, khusus kalau boleh Bapak jujur gitu secara pemerintahan itu? Sektor apa gitu yang paling perlu untuk dimajukan? Sebenarnya kita harus lebih fokus ya kepada beberapa sektor yang menjadi pengungkit ekonomi daerah. Salah satunya adalah pertanian dan pariwisata. Dan kedua, sektor ini sangat erat ini, saling menguatkan dia. Ketika satu ini bergerak, yang lain akan bergerak. Jadi dua sektor ini saja kita fokus. Di samping pendidikan ya, pendidikan harus diutamakan, harus utama. Itu menyangkut dengan SDM. SDM kita harus kuat, kendati pun kita punya sumber daya alam yang hebat, melimpah, tapi kalau SDM kita lemah, inovasi, ya kita tetap akan terpuruk. Ya. Kalau Bapak lihat
kita punya potensi yang paling menggiurkan tadi ekonomi dan pariwisata. Nah, untuk SDM sendiri ini sudah benar-benar siap nggak Pak kalau Pak lihat? Belum. Atau sudah? Belum. Nah, SDM harus lebih fokus. SDM petani kita juga harus dicerdaskan. Budidaya pertanian kita masih sebagian besar masih tradisional. Kalau kopi Pak? Ya, termasuk kopi. Bisa disaksikan itu lahan-lahan kebun kopi, bagaimana perawatan kebun. Jadi penyuluhan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya petani kita harus dilakukan terus-menerus. Oke, ini belum kuat sana kita. Sehingga produktivitas kopi itu masih 750 kilo per hektar per tahun. Itu sangat rendah. Seharusnya Bisa 2 ton. Bisa 2 ton per hektar gitu ya. per hektar per tahun. Setiap bubuk kopi itu seharusnya yang rata-rata sekarang ini 700 kilo 750 kilo per tahun. Seharusnya bisa mencapai 2 hektar Bisa. kalau perawatannya 2 ton. benar. Oh, 2 ton ya. Oh, luar Seharusnya biasa. 2 ton. Ada kebun-kebun yang bagus itu 2 ton, bahkan lebih. Oke. Seharusnya kita bercontoh ke mereka yang sukses. Makanya itu yang harus kita sampaikan kepada petani, bagaimana sesungguhnya budidaya kopi itu yang bagus, yang produktif. Kalau berdialog biasanya sama Bapak ini sedikit agak garis ini, kalau berdialog dengan Pak Karimansah ini kita agak kesulitan biasanya ya, karena agak irit bicara. Itu kenapa Pak? Perbawaan atau memang ini tidak penting atau gimana Pak? Kadang-kadang Bukan. sering irit gitu Pak. Terbiasa berbicara poin per Poin-poin saja. poin saja. Kenapa Pak? Sudah bawaannya mungkin. Oh, Orang yang dari kecil tidak banyak bersosialisasi. oke. Oh. Karena kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan pulang sekolah tidak ada waktu bermain, tetapi langsung ke lahan pertanian, ke nelayan. Jadi itu membuat karakter Itu berarti Bapak pernah menghadapi masa-masa sulit ya Pak? sangat sulit. Sulit apa waktu itu Pak? Kalau boleh tahu dan tahun berapa kisarannya? Di tahun 60-an itu ketika kita pernah mengalami konflik dan sangat saat itu ekonomi masyarakat sangat terpuruk. Berasanya susah. Pada saat itu orang beras dicampur jagung saya sudah rasakan. Saya rasakan. Seorang guru yang punya anak 7 orang, dia bisa hanya hidup dari gajinya untuk 15 hari. Pada saat itu berapa keluarga Bapak? 7. Dan itu semua dalam kondisi yang memprihatinkan. Berarti 60-an itu orde lama ya Mas ya Pak? Iya. Orde lama. Kenapa Bang? Di awal 70-an. Apa faktor waktu itu Pak? Konflik atau apa Pak? Kita kan konflik waktu itu tahun 65. Ekonomi sangat terpuruk. Hidup sangat susah. Makanya waktu itu banyak guru-guru yang keluar Dari Trapingon dari kayu. keluar dari pegawai Tahun 60-an. di tahun 60-an. Udah keluar karena itu tadi dia jadi guru hanya hidup Pas-pasan. pas-pasan, Bahkan hanya kurang. untuk 15 untuk makan 15 hari. 15 kali makan. Jadi Oleh masa-masa karena sulit. itu pada saat itu orang tua kita bertahan tetap jadi guru, tapi dengan cara begitu pulang dari dinas, kami pun pulang dari sekolah itu tidak ada cara lain selain dari bertani dan bermain Oh, berarti pernah masa sulit. Waktu itu tinggalnya di wilayah mana Pak? Di di Talalengkiu, Talalengkiu. di pinggiran danau sana. Sekarang dari 7-nya semua masih ada Pak? Dari 7 anggota keluarga tadi masih ada semua? Masih